Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas besar satu dengan mata kuliah pengantar cloud computing dan dosen pengampu yaitu Bapak Raka Yusuf, ST.MTI. Izinkan kami memperkenalkan nama. Dengan saya yaitu Muhammad Rizky dengan NIM 415-200-110. Dan dengan saya, Reza Dwi Herdiawan dengan NIM 415-200-186. Oke, lanjut pada bagian landasan teori mengenai cloud computing. Cloud computing memiliki beberapa definisi berbeda dan berasal dari beberapa ahli di bidangnya. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa cloud computing merupakan layanan komputasi teknologi informasi yang mencakup pelayanan hardware, software, dan aplikasi yang dapat diperoleh melalui internet. Layanan tersebut harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, dan biaya penggunaan layanan dikenakan sesuai jumlah sumber daya yang telah digunakan pengguna menggunakan basis per bulan atau per menit. Cloud computing adalah paradigma komputasi yang digunakan untuk efisiensi biaya di mana informasi dan daya komputer dapat diakses dari browser web oleh pelanggan. Cloud computing adalah pengembangan berbasis internet dan penggunaan komputer teknologi. Cloud computing adalah paradigma komputasi dengan keunggulan sumber daya yang mudah dikembangkan secara real-time seperti file, data, program, hardware, dan third-party service dapat diakses dari browser web melalui internet untuk pengguna. Pelanggan hanya membayar sumber daya komputer yang digunakan sesuai dengan perjanjian yang tercantum pada Service Level Agreement atau yang disebut SLA dan tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana penyedia layanan teknologi infrastruktur untuk mendukung kebutuhan pengguna. Beban layanan di cloud computing berubah secara dinamis sesuai dengan kebutuhan pengguna. Cloud computing menyediakan proses komputasi dari lokal, perangkat individual pengguna sampai penggunaan terdistribusi, virtual, dan pengembangan sumber daya, sehingga memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan perhitungan, penyimpanan, dan sumber daya aplikasi lainnya yang membentuk cloud secara on-demand. Selanjutnya, model layanan cloud computing. Yang pertama, Software as a Service atau SaaS merupakan abstraksi tingkat tertinggi pada cloud dan aplikasi disampaikan melalui World Wide Web atau WWW sebagai sebuah layanan. SaaS menawarkan aplikasi dalam cakupan yang luas, seperti aplikasi untuk menunjang produktivitas sampai aplikasi yang menunjang enterprise atau perusahaan seperti email hosting, supply chain management, atau enterprise resource planning. Selanjutnya, ada Platform as a Service atau PaaS merupakan tingkatan selanjutnya dari abstraksi pada cloud, yang mana tidak hanya melakukan abstraksi teknis, tetapi juga layanan aplikasi infrastruktur esensial seperti komputasi, konektivitas, kontrol akses, dan lain sebagainya. Pada model komputasi konvensional, sekelompok jaringan, database, dan ahli sistem manajemen dibutuhkan untuk memastikan bahwa segalanya berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Namun, dengan cloud computing, hal-hal tersebut tidak lagi diperlukan karena telah disediakan oleh penyedia layanan cloud computing. Selanjutnya ada infrastruktur as a service atau IaaS merupakan lapisan yang paling bawah dari cloud computing. IaaS menyediakan abstrak dari sumber daya infrastruktur TI seperti penyimpanan dan memori sebagai layanan. Penyedia layanan cloud mengelola infrastruktur fisik, provisi infrastruktur dari sistem operasi. Masuk pada model penyebaran cloud computing. Yang pertama yaitu adanya private cloud. Private cloud merupakan pemakaian teknologi cloud untuk kepentingan suatu organisasi atau perusahaan saja yang bersifat private. Biasanya digunakan untuk kebutuhan bisnis agar lebih mudah dan cepat dalam menghubungkan komunikasi antar tim. Untuk penerapannya sendiri hanya dapat digunakan oleh stakeholder dalam perusahaan atau organisasi yang sama. Maka dari itu,
Private cloud computing memiliki sistem keamanan yang lebih baik daripada public cloud. Community cloud merupakan sistem penyimpanan berbasis awan yang digunakan untuk kepentingan sebuah komunitas atau institusi. Community cloud dapat dikelola secara internal maupun menggunakan bantuan pihak ketiga, sehingga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan dan dapat ditanggung oleh kedua belah pihak. Public cloud computing adalah penyimpanan setiap data dan informasi pada media internet dengan model layanan yang menggunakan hak akses secara publik, yang berarti Anda dapat menggunakan setiap fitur dan layanan secara gratis dan tidak memerlukan biaya. Contoh dari public cloud computing sendiri adalah media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Kemudian pada layanan berbasis email adalah Gmail, Yahoo, dan Hotmail. Akan tetapi public cloud juga memiliki kelemahan, yaitu sistem keamanan yang mudah diretas dan mengambil data personal user untuk diperjualbelikan. Dan yang terakhir ada hybrid cloud. Hybrid cloud adalah gabungan dari private dan public cloud computing, yang mana layanan ini biasanya diterapkan pada sebuah institusi. Layanan ini juga termasuk ke dalam business to business atau B2B dan business to consumer atau yang disebut dengan B2C. Selanjutnya, perkembangan cloud computing di Indonesia. Di Indonesia, cloud computing seperti sudah menjadi kebutuhan wajib berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Tak bisa dipungkiri, kemudian yang didapatkan dari cloud computing membuat semua pekerjaan menjadi mudah, cepat, dan tentu saja terkoordinasi dengan baik. Cloud computing berkembang cukup cepat di Indonesia. Terbukti dari banyak pilihan cloud computing dari berbagai penyedia jasa, harganya pun dinilai cukup murah dengan segala fasilitas yang didapatkan. Memasuki tahun 2020 kemarin, cloud computing telah bertambah ke berbagai sektor bisnis, mulai dari manufaktur sampai jasa. Alasan kuat itulah yang menyebabkan investasi di bidang teknologi, terutama terhadap perusahaan penyedia cloud computing tinggi. Sejarah cloud computing. Sejarah cloud computing tercatat mulai pada tahun 1960-an, di mana pada saat itu seorang ahli komputer dari MIT memberikan gagasan bahwa kelak pada suatu hari akan lahir infrastruktur publik untuk sebuah komputasi layaknya layanan listrik dan telepon. Pada tahun 1990, ide itu mulai direalisasikan dengan hadirnya konsep ASP atau Application Service Provider yang memungkinkan pengelolaan data secara terpusat oleh suatu perusahaan. Ide-ide tersebut terus berkembang hingga pada tahun 1995. Lewat Larry Ellison, pendiri Oracle, memberikan gagasan ide yang diberi nama network computing. Dan Larry Ellison mengatakan bahwa aplikasi seharusnya tidak dipasang dalam sebuah komputer personal yang berefek buruk pada beban berat yang ditanggung PC tersebut. Sudah seharusnya konsep tersebut diganti dengan penggunaan sebuah terminal utama berupa komputer server. Konsep-konsep dan ide cloud computing memang sudah ada sejak lama. Namun cloud computing baru benar-benar lahir pada tahun 2000-an, di mana pada saat itu Mark Benioff, mantan Vice President Oracle, mengumumkan aplikasi CRM dan bentuk software as a service yang diberi nama Salesforce.com. Pada tahun 2005 banyak bermunculan fasilitas cloud computing, seperti yang digunakan Amazon.com. Dengan Amazon EC2-nya, Google App Engine dari Google, dan Blue Cloud Initiative besutan IBM. Selanjutnya, analisa pasar bisnis cloud computing di Indonesia selama pandemi COVID-19. Teknologi cloud computing menjadi layanan yang paling dicari dan berkembang dengan pesat selama pandemi COVID-19. Hal ini karena teknologi cloud bisa memberikan dampak positif terhadap laju bisnis perusahaan, termasuk pula memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Selain itu, sejalan pula dengan upaya pemerintah mendorong ekonomi digital Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Boston Consulting Group,
pasar cloud Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25% dari 0,2 miliar US dollar pada 2018 menjadi 0,8 miliar US dollar pada 2023 mendatang. Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ini sendiri adalah korporasi dan bisnis skala menengah yang telah merasakan dampak signifikan dalam penghematan biaya setelah melakukan adopsi layanan cloud computing. Sementara riset terbaru dari PwC pada akhir 2021 juga menunjukkan bahwa lebih dari 50% usaha kecil dan menengah atau UMKM mengalami kenaikan pendapatan sebesar 20% setelah mengadopsi cloud. Cloud juga diprediksi PwC akan meningkatkan PDB Indonesia sekitar 10,7 miliar US dollar dalam 5 tahun yang akan mendatang. Hal ini kemudian mendorong banyak perusahaan global untuk berlomba-lomba masuk ke pasar cloud Indonesia, terutama dengan pasar teknologi informasi Indonesia yang merupakan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di kawasan Asia Pasifik. Prediksi perkembangan cloud pada tahun-tahun mendatang. Yang pertama, hampir semua operasi TI, manual, dan tugas manajemen data akan diotomatisasi, membuka pintu menuju era baru inovasi TI. Akan terjadi inovasi TI yang dapat memberikan optimasi pada semua sistem baik pada TI maupun manajemen data. Yang kedua, sebagian besar aplikasi perusahaan akan dijalankan oleh AI dan akan mendominasi jalannya aplikasi perusahaan. Yang ketiga, proses bisnis otomatis yang memungkinkan interaksi yang lebih personal dalam HR, penjualan, dan domain bisnis lainnya. Terciptanya bisnis otomatis yang dapat memudahkan dalam interaksi yang lebih personal seperti HR, sales, dan lainnya. Yang keempat, akan muncul 1000 kali masalah dalam keamanan dan 600 kali lebih data yang sensitif dan rentan dibagikan di cloud. Dan yang terakhir, pada proses rantai pasok atau supply chain akan bergantung pada AR, augmented reality, VR atau yang disebut virtual reality, blockchain, machine learning, dan IoT. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.